Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat dan baik. Baik, Bapak pertama-tama tentunya mengucapkan selamat kepada kalian semua, anak-anak semuanya yang sudah berhasil diterima menjadi calon taruna-taruni SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang tahun ajaran 2020-2021, khususnya di paket kalian ya, kalau kalian bilang jurusan teknik instalasi tenaga listrik. Kemudian marilah kita pertama-tama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi yang cerah ini kita diberkahi nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita semua bisa mengikuti dan melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah melalui daring. Memang sebaiknya untuk masa pengenalan lingkungan sekolah ini bertatap muka langsung ya, karena namanya observasi pengenalan lingkungan. Tetapi karena masih dalam suasana pandemi COVID-19, maka kita terpaksa ya melaksanakan MPLS ini dengan secara daring. Tentunya Bapak harapkan tidak mengurangi semangat kalian untuk mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir, karena ini merupakan bekal kalian nanti untuk belajar berikutnya tentunya. Maka karena apa? Ada semboyan, tak kenal maka tak sayang. Nah, kemudian sayang ini diartikan bahwa kalian akan merasa semangat dan betah untuk belajar khususnya di program keahlian teknik instalasi tenaga listrik dan pada umumnya SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang. Baik, sebelum kalian akan mendapatkan bekal ataupun pengetahuan tentang seluk-beluk teknik instalasi tenaga listrik khususnya di SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang, maka akan Bapak sampaikan perihal tentang teknik instalasi tenaga listrik ini. Bahwa teknik instalasi tenaga listrik ini masuk dalam rumpun program keahlian teknik ketenaga listrikan ya. Namun nanti akan Bapak paparkan sedikit ya mengenai tentang program kalian itu ya. Baik, sebelumnya bahwa listrik telah menjadi salah satu kebutuhan dasar umat manusia. Bayangkan jika hidup kita ini sekarang ini ya di abad 21 ini tanpa listrik. Tentunya kamu pasti akan mengalami ketidaknyamanan dalam menikmati kehidupan ini. Kenapa? Karena nyaris seluruh sarana dan prasarana yang memudahkan hidup kita ini bergantung pada tenaga listrik untuk pengoperasiannya. Nah, nggak heran kalau sumber daya manusia atau SDM yang ahli dalam bidang kelistrikan banyak dibutuhkan oleh berbagai perusahaan. Kalau kamu tertarik untuk mempelajari seluk-beluk tenaga listrik, khususnya aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, jurusan SMK ini sangat cocok untuk. Apalagi kalau kamu memang berminat untuk berkarir di bidang kelistrikan. Lebih luas wawasannya, lebih luas jangkauannya, lebih luas cakupannya ya, dalam teknologi itu kelistrikan. Sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 07 /D-5/KK/KK/2018 tentang struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan atau SMK, bahwa teknik tenaga listrikan ini dibagi menjadi 4 kompetensi kalian. Yang pertama adalah kompetensi kalian teknik instalasi tenaga listrik atau yang disingkat dengan TITL. TITL ini dilaksanakan belajarnya selama 3 tahun. Kemudian yang kedua adalah kompetensi keahlian teknik otomasi industri, di mana ini dilaksanakan belajar di sekolahnya selama 4 tahun. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi keahlian teknik pendingin dan tata udara atau disingkat dengan TPTU. Ini juga dilaksanakan belajarnya selama 3 tahun. Kemudian yang keempat adalah kompetensi kalian teknik tenaga listrik.
atau disebut dengan TTL. Nah, bedanya TITL dengan TTL. TTL ini dilaksanakan belajarnya selama 4 tahun. Nah, kalian anak-anak semuanya memilih di jurusan TITL, Teknik Instalasi Tenaga Listrik. TITL pun ini mengalami perubahan yang perubahan nama. Dulu awalnya adalah Teknik Pemanfaatan Instalasi Tenaga Listrik atau TPITL, dimana dulu itu juga pelajarannya sangat banyak ya. Kemudian ditampingkan sedikit ya, pada kurikulum 2006 KTSP ya, KTSP menjadi namanya TITL. Namun pelajarannya matkulnya masih sangat banyak. Jadi masih terlalu banyak membebani. Kemudian kurikulum 2013 atau K13 berubah lagi menjadi namanya TITL. Nah, TITL kemudian sempat dirubah lagi menjadi TIPTL, Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik. Nah, untuk tahap ini kita kembali ke kompetensi kalian TITL, Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Tentunya perubahan nama ini tidak akan mempengaruhi semangat anak-anak semua untuk belajar ya. Yang penting kalian ikutin sesuai dengan tentunya dengan peraturan-peraturan yang ada dan juga kemampuan yang ada antara sekolah dan juga kita semua tentunya ya, antara peserta maupun prasarana yang ada. Baik, tujuan kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik, tujuan umum berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UU SPN pasal 15 bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Nah, kemudian tujuan kompetensi keahlian teknik instalasi tenaga listrik di SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang bagi menjadi dua. Yang pertama ada tujuan umum, yaitu mencetak tenaga ahli media profesional di bidang teknik instalasi tenaga listrik yang berorientasi pada kebutuhan dunia usaha dan dunia kerja. Kemudian yang kedua tujuan khusus, yaitu membekali peserta didik dengan keterampilan, pengetahuan dan sikap yang kompeten agar dapat A. meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik. Dengan mendidik peserta didik akan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. B. Mendidik peserta didik agar dapat menerapkan hidup sehat, memiliki wawasan pengetahuan dan seni. Hidup sehat ini diajarkan ya di SMK khususnya sekolah kejuruan ini dengan pendidikan yang disebut dengan K3. Di industri, di dunia kerja K3 selalu diterapkan. Maka berbahagialah yang belajar di SMK ini sudah diajarkan yang disebut dengan K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian yang ketiga adalah mendidik peserta didik dengan keahlian dan terampil, khususnya program keahlian teknik instalasi tenaga listrik, agar dapat bekerja baik secara mandiri atau mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah. Kemudian yang dia adalah mendidik peserta didik agar mampu memilih karir, berkompetensi, dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang teknik instalasi tenaga listrik. Yang terakhir yang adalah membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal bagi yang berminat untuk melanjutkan pendidikan. Jadi setelah lulus dari SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang, jurusan TITL ini bisa langsung bekerja, siap pakai, dan juga bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi atau perguruan tinggi. Sudah banyak lulusan atau alumni jurusan teknik instalasi tenaga listrik yang sudah menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi. Bahkan dari situ ada yang sudah bekerja menduduki jabatan tertentu di suatu perusahaan, banyak sekali ya kalau temuan alumni. Kemudian ada yang sambil
menjadi entrepreneur, pengusaha jasa tentunya, yaitu sebagai perencana teknik industri atau otomasi industri di dunia industri. Baik, jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik berkomitmen untuk mewujudkan lulusan yang terampil dan profesional dalam bidang ketenaga listrikan, berakhlak mulia, dan mampu bersaing dalam dunia kerja. Peserta didik dibekali dengan kompetensi bidang ketenaga listrikan, diantaranya instalasi penerangan, instalasi tenaga listrik, pemrograman Programmable Logic Control atau yang disingkat dengan PLC sebagai kendali instalasi penerangan listrik, dan juga proses produksi di dunia industri. Nah, sekarang sudah banyak sekali penerapan dari PLC ini di baik instalasi penerangan maupun industri ya, atau tenaga. Besok kalian baru belajar apa itu instalasi penerangan dan instalasi tenaga, bedanya apa? Sama-sama menggunakan listrik tapi dibagi. Nah, sekarang kita sudah banyak ya di berita-berita bahwa di rumah-rumah itu sudah banyak menggunakan teknologi listrik yang menggunakan teknologi ini. Ada yang disebut dengan smart home, jadi rumah yang cerdas, di mana pengendalian instalasi penerangannya sudah sangat canggih. Canggihnya di mana? Nah, sudah dengan otomatis ya. Bisa lampu bisa dinyalakan, dimatikan dari jarak jauh. Misalnya kita lagi pergi ke luar kota, lupa mematikan, nggak perlu repot-repot, nggak perlu repot pulang lagi, cukup dikalikan dengan HP. Dari jarak jauh bisa dinyalakan, dimatikan dengan menggunakan teknologi atau fasilitas wifi-nya. Nah, kalau dulu menggunakan saklar cahaya ini sudah ketinggalan. Sekarang masih banyak ya di penerangan taman, penerangan jalan umum itu masih menggunakan saklar cahaya, di mana nyalanya pada saat gelap. Ini jadi kendala, kalau siang gelap mendung masih nyala. Nah, kalau dengan teknologi yang sudah menggunakan teknologi PLC ini atau nanti disebut dengan smart relay ya, ada smart relay ini bisa diatasi dengan menggunakan baik diatur waktunya atau dikendalikan, dinyalakan, dimatikan dengan wifi. Ada ya menggunakan wifi atau diatur waktunya. Nah, satu alat bisa mengendalikan beberapa lampu atau beban-beban yang banyak, khususnya pada rumah-rumah yang membutuhkan atau menggunakan lampu-lampu yang banyak ya. Ada misalnya apartemen, bisa juga bangunan-bangunan yang besar. Nah, kemudian mempersiapkan repair dan maintenance peralatan listrik seperti motor listrik, AC, kulkas dan alat-alat listrik lainnya. Ini bisa dikembangkan ya dengan mengikuti pelajaran yang ada, maka bisa dikembangkan untuk seperti ini. Agar lulusannya dapat bekerja baik secara mandiri maupun di dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah. Nah, adik-adik semuanya, anak-anakku semuanya, sekarang akan Bapak contohkan ya, ada peluang. Apa sih peluangnya setelah lulus dari SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang, khususnya jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik? Nah, peluangnya yang pertama adalah sebagai teknisi listrik. Teknisi tahu sendiri, teknisi listrik berarti orang yang tahu tentang teknik listrik ya. Menjadi seorang teknisi listrik bisa disebut sebagai salah satu pekerjaan yang paling cocok untuk lulusan SMK jurusan listrik. Kenapa? Karena dengan kemampuan menggambar, merangkai listrik serta memecahkan masalah-masalah terkait dengan listrik, maka kamu bisa menjadi teknisi listrik yang handal di berbagai perusahaan tentu. Menariknya, pilihan perusahaan yang ada pun tidak terbatas pada satu atau dua bidang saja. Jadi bisa luas ya, tidak hanya satu bidang, artinya tidak hanya di penerangan saja misalnya, tapi bisa memperbaiki yang lain-lain. Tentunya berhubungan dengan listrik ya. Yang kedua adalah petugas pemasangan dan pemeliharaan kabel listrik. Wah, ini jangan disepelekan. Pemasangan kabel, pemeliharaan kabel itu dibutuhkan tenaga ahli juga ya.
Jadi bagaimana cara menyambung, memilih kabel itu nggak sembarangan. Nah, bisa kamu belajar di pelajaran yang akan kamu dapatkan di teknik installasi tenaga listrik. Jadi petugas pemasangan pemeliharaan kabel ini salah satu pekerjaan yang cocok untuk lulusan SMK jurusan listrik. Menjadi seorang petugas pemasangan setelah pemeliharaan kabel listrik tentunya. Pekerjaan ini menawarkan gaji yang cukup menjanjikan ya. Tahun-tahun yang lalu aja sekitaran 5 jutaan per bulan ya. Ini menjadi hanya memelihara saja. Jadi selain sesuai dengan jurusan, kamu juga bisa mendapatkan pendapatan yang lumayan dengan profesi. Baik, yang ketiga adalah sebagai operator produksi. Operator produksi yang dianggap enteng. Operator produksi ini juga butuh keahlian, tidak hanya pencet-pencet tombol. Ya, kalau orang yang nggak tahu, alah operator tinggal pencet. Nah, enggak. Kenapa? Suatu saat mengalami masalah itu sudah langsung bisa diatasi, nggak usah manggil oleh tenaga lain, kan repot. Kalau orang lulusan SMK jurusan listrik sebagai operator ini sangat cocok. Karena saat ini banyak perusahaan industri yang membutuhkan operator produksi dengan kualifikasi lulusan SMK, terutama jurusan listrik. Nah, sembarangan. Lulusan SMA hanya bisa tekan tombol saja, tapi ketika ada masalah dia nggak tahu atau nggak mampu. Paling manggil ya teknisi. Jika kamu ingin bekerja di dunia industri dengan pendapatan yang juga tak kalah menjanjikan, maka menjadi operator produksi ini menjadi sebuah pilihan yang tepat. Umumnya pekerjaan operator produksi meliputi kegiatan produksi setiap harinya. Jadi kesibukannya juga lumayan. Dan biasanya juga ya gajinya tidak sama dengan yang bidang yang tidak membutuhkan keahlian yang tinggi ya. Lalu apa yang berikutnya ada yang keempat, teknisi servis. Wah, ini kompetensinya juga lumayan. Jika kamu mengetahui pengetahuan umum terkait listrik dan berasal dari jurusan teknik listrik atau elektro, menjadi seorang teknisi servis bisa menjadi pilihan yang tepat. Dalam hal ini, kamu bisa menjadi teknisi servis AC juga ya. Kemudian servis barang elektronik lainnya. Karena dalam teknik tenaga listrik juga ada pengenalan tentang AC juga. Pekerjaan ini juga dilakukan secara full time maupun sebagai sampingan. Jadi misalnya kalian bekerja utamanya di bidang tertentu, kemudian kalian punya keahlian, bisa menjadi sampingan. 5 hari kerja di ruangan kamu, misalnya di ruangan yang utama. Kemudian yang 2 hari kerja sampingan atau menerima panggilan gitu. Itu adalah sebagai teknisi servis. Kemudian yang kelima adalah sebagai mechanical engineer. Ini adalah salah satu pekerjaan yang cocok untuk lulusan SMK, khususnya jurusan listrik atau mesin. Kenapa? Pekerjaan ini juga tidak ditawarkan sebagai sebatas perusahaan mesin saja. Mechanical kan, pekerjaan mechanical berarti peralatan yang berat kan. Nah, untuk listrik juga enggak takut, karena dasarnya juga dipelajari di teknik listrik. Instalasi tenaga listrik, tinggal pengembangannya. Makanya kalau belajar ya tidak monoton hanya ilmu yang diperoleh dari kelas atau dari sekolahan, dikembangkan. Berbagai bidang desain ini atau bahkan perkantoran milik pemerintah juga membutuhkan lulusan SMK dengan jurusan teknik listrik untuk mengisi lowongan pekerjaan ini. Ya, jadi tenaga mekanik itu terutama adalah tenaga berkaitan dengan otot. Ya, contohnya apa? Melas itu mekanik, memotong besi, atau pekerjaan yang lainnya lah, masang-masang yang tidak secara langsung tidak ada hubungannya dengan teknik instalasi tenaga listrik. Kemudian yang keenam adalah teknik fire alarm dan hidran. Pekerjaan yang satu ini juga umumnya membutuhkan lulusan SMK dengan jurusan listrik. Selain itu, biasanya pengalaman dalam hal perawatan dan perbaikan sistem fire alarm dan hidran juga menjadi nilai plus. Fire alarmnya, fire alarm itu berarti alarm tentang kebakaran. Jadi
apalagi kalau sekarang udah banyak menggunakan sensor ya. Kalau dulu fire alarm itu biasanya sensornya adalah air ya, asap. Asap itu asap misalnya apa aja asap, bahkan nanti airnya akan ngocor sendiri atau mancur dari atas. Itu sensornya biasanya sekarang masih menggunakan asap atau panasnya asap, kayaknya masih asap gitu. Jadi ini bisa dipelajari, bisa dikembangkan. Umumnya tugas yang dilakukan dalam pekerjaan ini meliputi penanganan troubleshooting pada fire alarm dan hidran, misalnya kerusakan tidak sensitif, kurang sensitif, atau hidran mampet. Nah itu juga bisa diatasi dengan bekal ilmu yang dipelajari dari teknik instalasi tenaga listrik. Baik, mungkin untuk yang ketujuh ya, itu adalah pengusaha di bidang listrik. Ini tidak yang kalah menarik ya, adalah menjadi seorang pengusaha. Kalah menarik dari pengusaha teknik kelistrikan, tenaga listrikan. Pengusaha ini kamu bisa membuka usaha yang berhubungan dengan teknik listrik. Misalnya apa? Jasa instalasi listrik. Kalau orang bilang namanya BTL ya, bisa mendirikan biro tenaga listrik. Ada orang ingin memasang instalasi listrik di rumah baru. Nah, rumah baru mutlak gampang mungkin ya, gambar dirancang. Nah sekarang kalau ada rumah yang tadinya kecil dikembangkan menjadi besar, tadinya 1 lantai menjadi 2 lantai, 3 lantai. Nah ini adalah tugas dari para pengusaha jasa instalasi. Kenapa? Kita hanya dibekali atau kita bermodal kemampuan menghitung, merencana, menggambarnya ini ya. Kan di teknik instalasi tenaga listrik ini dibekali dengan gambar-gambar perencanaannya. Perencanaannya ada perencanaan instalasi penerangan dan perencanaan instalasi tenaga dan juga instalasi motor. Nah itu gambaran mengenai teknik tenaga listrik. Nah sekarang kita menginjak ke mata pelajaran. Baik, di SMK ini mata pelajaran ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok A yang disebut dengan muatan lokal. Ini atau yang orang bilang adalah pelajaran umum. Ada agama ya, PA, pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya tentunya. Kemudian ada yang ke B, ini kelompok B adalah muatan kewilayahan. Ini ada seni budaya. Jadi budaya, seni pelajaran seni yang disesuaikan dengan budaya daerah masing-masing. Kemudian yang kedua adalah pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Nah, lalu kelompok C. Kelompok C adalah peminatan kejuruan. Ini berkaitan dengan program keahlian ya, atau paket keahlian, kompetensi keahlian yang dipilih. Misalnya instalasi penerangan, instalasi tenaga listrik. Nah, ini C ini dibagi menjadi C1, di mana yang C1 ini adalah dasarnya bidang keahlian. Ini semua program keahlian yang berbasis industri itu sama, yaitu ada simulasi dan komunikasi digital, kemudian fisika, kimia, ini masuk dalam C1. Kemudian yang C2 ini adalah program dasar program keahlian. Ini ada gambar teknik, dasar listrik dan elektronika. Ini kan untuk listrik ya, Bapak bilang bicara mengenai teknik instalasi tenaga listrik. Kemudian ada pekerjaan dasar elektromekanik, atau yang paling gampang adalah kerja bangku ya, menggunakan tangan ya, mesin-mesin listrik yang berhubungan alat bantunya ya, bisa mesin bor dan lain sebagainya. Ada nanti pelajaran las di situ mungkin. Kemudian yang C3 ini adalah tingkatannya lebih tinggi. Dalam arti ini sudah menuju ke kekhususan ya, dimana mata pelajaran yang sudah harus dikuasai untuk bekal tadi, mempersiapkan dunia kerja, mempersiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan di dunia
usaha dunia listrik. Ada apa saja? Di sini ada 5 mata pelajaran. Yang pertama adalah instalasi penerangan listrik. Kalian akan mendapatkan pelajaran ini selama 2 tahun atau 4 semester. Kelas 11 dan kelas 12. Kemudian instalasi tenaga listrik. Ini juga akan kamu dapatkan di 4 semester, mulai kelas 11 dan kelas 12. Kemudian instalasi motor listrik juga sama. Ini akan kalian ikuti selama 4 semester, kelas 11 dan kelas 12. Begitu juga dengan perbaikan peralatan listrik. Nah, kalau perbaikan peralatan listrik ini hanya kelas 12. Jadi di semester 6 ya, semester 6. Kemudian untuk produk kreatif dan kewirausahaan atau yang disingkat PKK, ini akan kalian dapatkan selama 4 semester juga, dari kelas 11 sampai kelas 12. Itu ya perihal mengenai seluk-beluk teknik listrik. Lalu berkaitan dengan lingkungan teknik instalasi tenaga listrik atau bengkel listrik. Bengkel listrik di SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang ini terdiri dari untuk kegiatan anak-anak belajar praktek. Itu bengkel listrik dari tempatnya praktek. Jadi tempat praktek menguji antara teori dan kenyataan, yaitu praktek. Ini ada 5 ruang. Ya, ada ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 5. Nah, di mana dibagi-bagi menjadi tingkat kompetensinya. Gitu. Kemudian juga ruangan-ruangan khususnya. Demikian yang Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.